Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu pembimbing dan penguji, terima kasih telah meluangkan waktunya pada seminar proposal saya. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya Eni Windasari akan memaparkan proposal saya yang berjudul Analisis Buku Bahan Ajar Bahasa Jerman Deutsch ist einfach. Pengajaran bahasa asing, terutama bahasa Jerman, telah diajarkan secara formal pada jenjang pendidikan menengah seperti SMA, SMK, dan MAN. Dalam proses pembelajaran bahasa Jerman, sangat membutuhkan buku bahan ajar. Ini sangat penting artinya bagi pendidik dan peserta didik dalam keberhasilan pembelajaran. Bahan ajar atau materi pembelajaran berisikan kompetensi, keterampilan, sikap atau nilai yang harus dipelajari oleh peserta didik. Hal tersebut dapat membantu peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan berdasarkan kurikulum yang telah berlaku. Wajar saja jika keberadaan kurikulum selalu saja dikaitkan dengan adanya buku bahan ajar. Kurikulum yang dimaksud adalah kurikulum 2013. Sama halnya buku bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Jerman haruslah sesuai dengan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini tidak hanya menekankan pada penguasaan terhadap kompetensi siswa, melainkan juga pembentukan karakter peserta didik. Sebagaimana kompetensi inti yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa KI1 dan KI2 berkenaan dengan tujuan pembentukan karakter peserta didik, sedangkan KI3 dan KI4 berkenaan dengan penguasaan kompetensi peserta didik, yakni pengetahuan dan keterampilan. Sehubungan dengan itu, pendidik dan peserta didik dapat menemukan berbagai buku ajar atau buku teks yang telah banyak beredar, baik itu buku teks wajib maupun buku teks penunjang. Dari hasil observasi yang dilakukan selama proses praktik pengalaman lapangan atau PPL di SMA Negeri 8 Makassar, diketahui bahwa salah satu buku bahan ajar bahasa Jerman yang digunakan dalam pembelajaran kurikulum 2013 yakni Deutsch ist einfach 2013 revisi. Buku tersebut dijadikan sebagai pedoman bagi guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Jerman. Tapi, apakah buku teks yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan kurikulum yang berlaku? Seperti sekarang ini, beredarnya buku teks pelajaran yang dalam sampul depan terdapat tulisan sesuai dengan kurikulum 2013. Tapi, belum bisa dipastikan bahwa isi dari buku teks pelajaran tersebut sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Permasalahan inilah yang mendorong peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap buku bahan ajar bahasa Jerman, yaitu buku teks Deutsch ist einfach. Buku ini merupakan buku ajar yang ditulis oleh Kasim dan diterbitkan pada tahun 2014. Penelitian yang berkaitan dengan analisis buku bahan ajar pernah diteliti oleh Anissa Fadila Firdaus pada tahun 2016 yang berjudul Analisis Buku Ajar Deutsch ist einfach untuk SMA kelas 11 semester 1. Selain itu, Cicin Retno Palupi pada tahun 2017 tentang analisis latihan buku ajar Deutsch ist einfach 2A untuk SMA kelas 11 semester 1. Sekaitan yang relevan berikutnya yaitu Wulandayani Nguyar Basuki, Ani Rahmawati Srihastuti 2015 dengan penelitian yang berjudul Analisis Isi Buku Ajar Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan untuk SMP MTS kelas 8. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian terhadap buku bahan ajar bahasa Jerman revisi 2013 dengan judul Analisis Buku Bahan Ajar Bahasa Jerman Deutsch ist einfach. Maka dirumuskan pokok permasalahan, yaitu bagaimanakah kesesuaian isi atau konten buku bahan ajar bahasa Jerman Deutsch ist einfach dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas,
Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesesuaian isi atau konten buku bahan ajar bahasa Jerman Deutsch ist einfach dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat praktis bagi peneliti, siswa, guru, dan sekolah. Bab 2. Tinjauan pustaka. Bahan ajar, pengertian bahan ajar. Menurut Prastowo 2012 halaman 17, Mudlovir 2011 halaman 128, dan Jasmadi dalam Lestari 2013 halaman 1. Maka dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis yang diharapkan dapat menampilkan kompetensi atau subkompetensi yang akan dicapai oleh siswa dalam proses pembelajaran. Jenis-jenis bahan ajar. Prastowo 2012 halaman 40-43 mengklasifikasikan jenis-jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya, cara kerjanya, dan sifatnya. Berdasarkan bentuknya dibagi menjadi cetak, dengar, pandang dengar, dan interaktif. Sedangkan menurut cara kerjanya dibagi menjadi tidak diproyeksikan, diproyeksikan, audio, video, media, atau komputer. Sedangkan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi berbasiskan cetak, berbasiskan teknologi, praktik atau proyek, dan interaksi manusia. Fungsi bahan ajar menurut Pendidikan Nasional dalam Prastowo 2012 halaman 24 menyatakan bahwa fungsi bahan ajar dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan pihak yang memanfaatkannya. Kedua, berdasarkan strategi pembelajarannya. Yang pertama, berdasarkan pihak yang memanfaatkannya berfungsi bagi pendidik dan peserta didik. Kemudian, berdasarkan strategi pembelajarannya dibagi menjadi tiga, yaitu pembelajaran klasikal, pembelajaran individual, dan pembelajaran kelompok. Bahan ajar berbentuk buku teks pelajaran. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa salah satu bentuk bahan ajar cetak berupa buku teks pelajaran. Buku teks adalah buku yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, dan perkembangan siswa untuk diasimilasikan. Musli 2010 halaman 50. Kemudian, hubungan bahan ajar dengan kurikulum. Bahan ajar dianggap sebagai penunjang kurikulum, sementara itu kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, keberadaan kurikulum dan bahan ajar akan terasa benar jika selalu dikaitkan satu sama lain. Kurikulum 2013, karakteristik kurikulum 2013. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Widyastono tahun 2015 halaman 131 menyatakan bahwa kurikulum 2013 dikembangkan dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan secara seimbang. Kedua, pengalaman belajar terencana. Ketiga, mengembangkan dan menerapkan. Keempat, waktu yang cukup leluasa. Kelima, kompetensi inti kelas dirinci dalam kompetensi dasar. Keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian. Dan yang terakhir, kompetensi dasar didasarkan pada prinsip akumulatif. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang siswa pada setiap tingkat kelas atau program. Kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yang berkenaan dengan sikap keagamaan atau kompetensi 1, kemudian sikap sosial atau kompetensi 2,
Kemudian, pengetahuan kompetensi 3, dan yang terakhir, keterampilan atau kompetensi 4. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar menjabarkan setiap kompetensi inti yang ada. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses mengemukakan bahwa kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Kerangka pikir. Pembelajaran bahasa Jerman di SMA sangat memerlukan buku bahan ajar, karena salah satu sarana belajar bagi pendidik dan peserta didik yang akan mendukung keberhasilan pembelajaran dan kompetensi yang telah ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku, yakni Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini tidak hanya menekankan pada penguasaan terhadap kompetensi siswa, melainkan juga pada pembentukan karakter peserta didik. Dalam kurikulum 2013, kompetensi dasar menjabarkan setiap kompetensi inti yang telah ada. Jadi, kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti, termasuk indikator pencapaian pada kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4, yang berkenaan dengan penguasaan kompetensi peserta didik, yakni pengetahuan dan keterampilan. Berdasarkan hal itu, buku bahan ajar bahasa Jerman Deutsch ist einfach haruslah sesuai dengan KI dan KD pada kurikulum 2013. Karena banyaknya beredar buku teks wajib maupun buku teks penunjang, sehingga belum bisa dipastikan bahwa apakah isi dari buku ajar atau buku teks pelajaran tersebut sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Oleh karena itu, peneliti ingin memberikan sekilas gambaran bahwa isi atau konten dalam buku bahan ajar Deutsch ist einfach kelas 11 sesuai atau belum dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Hal tersebut dapat diketahui dengan menganalisis buku bahan ajar tersebut. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian dengan judul Analisis Buku Bahan Ajar Bahasa Jerman Deutsch ist einfach merupakan penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan kesesuaian isi atau konten bahan ajar bahasa Jerman Deutsch ist einfach kelas 11 dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013. Sumber data dan data. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah buku bahan ajar bahasa Jerman Deutsch ist einfach untuk kelas 11, sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi atau latihan yang terdapat dalam buku bahan ajar bahasa Jerman Deutsch ist einfach untuk kelas 11. Teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan teknik studi pustaka, di mana dalam teknik dokumentasi dikumpulkan seluruh data dari buku Deutsch ist einfach kelas 11, sedangkan teknik studi pustaka digunakan untuk mencari buku, literatur, atau sumber lainnya yang berhubungan dengan analisis buku bahan ajar. Pemeriksaan keabsahan data. Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiono 2013 halaman 330, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, peneliti mengidentifikasi data berdasarkan kompetensi inti 3 atau pengetahuan dan kompetensi inti 4 atau keterampilan. Selanjutnya, memilah dan menganalisis data dengan menganalisis isinya atau konten analisis tentang kesesuaian isi atau konten dalam buku bahan ajar bahasa Jerman
Deutsch ist einfach kelas 11 dengan KI dan KD dalam kurikulum 2013. Kemudian, peneliti mendeskripsikan hasil analisis data tersebut dan memberi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Nah, itulah tadi presentasi proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.